Oke, menjelang asaj MTK kelas 9 di Bandung ya, karena mau disamakan sekotaan, jadi harus dibikin soalnya berdasarkan kisi-kisi ya, tentunya kisi-kisinya ini tentunya udah dikasihin sebelumnya. Jadi dari SMP 14 inisiatif bikin bedah kisi-kisinya, sekaligus bikinin soal latihannya berkaitan dengan kisi-kisi tersebut. Nah, si soalnya udah disiapkan di sini, jadi kalian tinggal coba kerjain aja dulu paket 1 yang akan dibahas sekarang. Langsung aja, nomor 1, pada aplikasi cuaca suhu di luar rumah pagi hari tercatat negatif 3 derajat C. Artinya apa? Terus kita cek ulang A, suhu negatif menunjukkan bahwa cuaca pagi suhu hangat. Salah ya, ini nggak jelas banget suhu hangat dari mana. Ini negatif kan, jadi suhunya dingin buat kita. Suhu negatif 3 menunjukkan suhu di bawah titik beku air. Betul, jadi kemungkinan ada es di luar. Ya benar, titik beku itu di 0 derajat ya kalau air. Kalau kita ngecek yang C sama dengan suhu ruangan nggak jelas, juga sama suhu ruangan rata-rata 25 derajat. Yang D menunjukkan suhu lebih tinggi dari suhu normal ruangan. Salah juga ya yang D, udah yang B, bebek. Nomor 2, seorang penyelam berada ke dalam 75 meter di bawah permukaan air laut. Beberapa menit kemudian penyelam tersebut naik 27 meter, kemudian mengamati ikan. 10 menit kemudian naik lagi dan turun sejauh 9 meter. Posisinya di mana? Baik, kalau misalkan kita anggap di bawah permukaan air laut itu sebagai nilai negatif gitu ya, maka si 75 meter ini kedalamannya itu berarti kita anggap sini negatif 75 lah, boleh. Negatif 75, terus kemudian kalau naik berarti kan positif ya, jadi ditambah 27, naik lagi 18, tambah lagi berarti ya. Terus kemudian turun lagi, berarti di sini negatif 9. Nah, kalian tinggal hitung aja di sini hasilnya berapa. Hasilnya tetap dianggap positif nanti ya. Hasilnya tetap dianggap positif meskipun nanti di sini hasilnya negatif ya nantinya tuh. Tapi untuk jawaban di sininya nanti dianggap hilang aja sih negatifnya gitu ya, karena yang dilihat itu adalah posisi terakhir di bawah permukaan air laut maksudnya. Lanjut yang nomor 3, diketahui nilai A segitu, B nya segitu, hasil dari A bagi B. Ini kalian tinggal hitung aja dulu si A nya tuh berapa dari hasil operasi 18 kali 6 nanti ditambah 52. Ini hitung dulu si perkaliannya berapa, nanti hasilnya ditambahin dengan 52 ya. Hitung sendiri. Yang B pun sama, yang B itu hitung dulu yang perkaliannya ini berapa ya, titik, kemudian nanti dikurangi dengan hasil pembagian yang ini 168 bagi 14 tuh berapa gitu ya. Kemudian nanti udah selesai, dapat nilai hasil A nya berapa, B nya berapa, tinggal dibagi, gampang lah itu mah ya. 14, hasil bagi dari penjumlahan ini dan ini dengan perkalian. Oke. Ini nomor 4 harus agak tricky si ininya ya, penulisan kalimat matematikanya. Hasil bagi penjumlahan ini berarti kalian harus jumlahkan dulu ini 13/5 dijumlahin dulu dengan negatif 12/7, atau langsung aja ini ya, kurangi negatif 2 kurangi 12/7 gini. Terus kemudian dibagi. Nah, dibagi dengan perkalian dari ini. Nah, kalian bikin tanda kurung dulu di sini, negatif 31/7 kali negatif 1/2. Ini dihitung caranya boleh pakai yang ini, kaliin dulu bawahnya, terus kemudian yang atas ini kali silang, sehingga nanti ini 35 ya, atasnya 7 kali 13 itu berapa, hitung sendiri. Nanti dikurangi dengan 5 kali 12 itu 60 itu ya. Nanti dibagi dengan hasil perkalian ini, negatif kali negatif kan positif ya. 31 kali 1 31, 7 kali 2 jadi 14. Nah 14 gini ya.
Nanti untuk hasil cara pembagiannya, nanti kan ini kalian hitung dulu nih berapa tuh hasilnya, sekian per 35, nanti kali dengan yang 14 per 31, atas kali atas, bawah kali bawah. Nanti silakan dilanjutkan. Jangan lupa kalau misalkan si pecahannya bisa disederhanain, sederhanain dulu biar angkanya nggak terlalu gede. Nomor 5 gampang juga ini, kalian tinggal hitung 3 pangkat 2 9 dikurangi 2 pangkat 2 4, 9 kurangi 4 tuh kan ya. Nanti kalian 5 pangkat 0 kan 1, nanti ditambah dengan 4 pangkat 1 4. Ini karena masih dalam tanda kurung ya, harus dikerjain tanda kurung dulu baru nanti dikaliin 1 ya. Terusin sendiri. Nomor 6 hasil dari, nah oke, kalau yang nomor 6 ini kalian bisa gunakan perkalian pelangi yang double itu loh. Akar 3 kali akar 3 dulu, terus kemudian akar 3 kali negatif 2, nanti dilanjut dengan yang biru ini nih, 2 kali akar 3 berapa, 2 kali negatif 2 berapa. Nah nanti hitungannya gini atau cara penulisannya, akar 3 kali akar 3 kan jadi akar 9 ya. Akar 3 dikalikan negatif 2 jadi negatif 2 akar 3. Ingat ya, kalau misalnya di sini bentuk akar kemudian dikaliin dengan bilangan biasa atau bilangan bulat itu, nanti tinggal ditempelkan aja angka 2 nya di luar, akar 3 nya dalam gitu ya. Akar 3 nya tulis lagi. Nah kenapa tadi yang akar 3 kali akar 3 dikalikan angka 3 nya, karena masing-masing ini punya bentuk akar nih, akar kuadrat ya. Ini akar kuadrat 3, ini akar kuadrat 3, jadi 9, jadi 3 kali 3 9. Nah terus lanjut yang biru nih sekarang, 2 kali akar 3 itu kan bilangan bulat dengan bentuk akar, jadi ditempel aja si angkanya. Nah gini ya, tapi positif, karena ini 2 nya positif, akar 3 nya juga positif. 2 kali negatif 2 berarti jadi negatif 4. Nah tinggal dirapin ya, akar 9 itu kan 3 2 akar 3 tambah 2 akar 3 ini negatif sama satu lagi positif, ini habis nih ya, jadi 0, jadi tinggal 3 dikurangi 4. Nah itu hitung sendiri tuh hasilnya berapa ya, nomor 6. Oke, nomor 7 lanjut. Pernyataannya merupakan contoh perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai itu satu objek dibandingkan dengan objek lain. Ketika objek yang pertama itu naik, maka objek yang kedua pun ikut naik kalau yang senilai. Kalau berbalik nilai mah kebalikannya, objek yang pertama naik, objek yang keduanya malah turun atau sebaliknya gitu ya. Coba lihat di sini, makin besar pipa makin cepat air mengalir, ini mah senilai atuh ya. Besarnya ya makin gede, ini nilainya naik, yang ini pun nilainya naik juga ya, kecepatan airnya. Jadi ini bukan. Jadi yang ada angka satunya ini otomatis salah ya, tinggal kita ngecek yang C atau D. Yang nomor 2, makin banyak pekerja yang menyelesaikan proyek, makin sedikit waktu yang dibutuhkan. Ini jelas betul ya, makin sedikit waktu yang dibutuhkan itu artinya semakin singkat ya gitu sih waktunya. Jadi ini termasuk ke perbandingan berbalik nilai. Jadi yang ada jawaban 2 nya itu betul harusnya. Ya udah, otomatis yang C doang kan jawabannya ya. Kalau misalkan mau lanjut lagi ke yang 2, 3 dan 4 juga boleh. Makin banyak barang ini makin tinggi total harga, salah, yaitu berbandingan senilai. Yang 4 ini makin cepat seorang nyetir, makin sedikit waktu, ini sama kayak nomor 2 tadi ya. Nomor 8, untuk mengisi air kolam renang hingga penuh, pompa A membutuhkan waktu 12 jam, sementara pompa B membutuhkan waktu 8 jam. Jika kedua pompanya A sama B bersamaan, waktu yang dibutuhkan berapa? Ini bisa gunakan trik ngerjainnya langsung begini ya. Yang 12 jam itu dibikin jadi 1/12, kemudian ditambah dengan 1/8 untuk yang pompa B. Paugi nggak detailin ini kenapa bisa kayak gini, ini Paugi langsung pakai cara cepatnya aja. Kalau misalkan mau tahu kenapa bisa gini, ketemu langsung ya di kelas atau di ruang guru. Ini tinggal dioperasiin, disamain si penyebutnya, kita ubah jadi 24 aja ya. 24 bagi 12 kan 2 ya, jadi sini 2. 24 bagi 8 kali 1 berarti jadi 3.
2 tambah 3 berarti jadi 5 per 24, sehingga nanti pas untuk banyak waktu yang dibutuhkannya kalian tinggal bagi aja nih 24 nya dibagi sama 5, bagi paksa aja. 5 kali berapa yang mendekati 24 kan berarti 4 20 ya. 4 kurangi 0 4, ini nggak bisa, jadi harus koma dulu sini biar bisa tambahin 0. 5 kali berapa yang mendekati 40 jadi 8. Nah habis ya, jadi hasilnya tuh 4,8 jam. Nah kita konversi nih ke yang komanya itu ke menit, otomatis di opsi jawaban ini yang jawabannya 5 jam ini salah ya, tinggal antara A atau B. Nah ini 4,8 jam tuh artinya kan ini 4 tambah 0,8 jam kan ya. Nah si 0,8 ini kita ubah ke menit. 1 jam itu kan 60 menit ya, tinggal aja 0,8 ini kali 60 menit. Nah 0,8 kali 60 berarti 48 menit dong, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. 9, bentuk sederhana dari ini kalian tinggal langsung aja di sini P sama yang P dioperasikan aja ya. 8 dikurangi 4, 8 kurangi 4 kan berarti 4P ya, otomatis jawaban C sama D ini salah, tinggal opsi A atau B. Kita lanjut yang Q-nya sekarang 10 Q dikurangi 12 Q ya, ini 12 kan negatif situ, 10 kurangi 12 kan 2 ya, negatif 2 maksudnya, berarti jawabannya yang A dong, 2 Q ya, bukan 18. Udah, itu langsung aja ya, jadi nggak usah langsung detailin semuanya, karena nanti di soal aslinya katanya PG semua ya, katanya ya, nggak tahu bener enggaknya, cuman itu informasi dari pembuat soalnya, katanya PG semua. Nomor 10, P ada penyelesaian dari ini, nilai P tambah 3, berarti kita harus cari tahu dulu nilai P nya berapa. Kita uraikan dulu si bentuk aljabar ini, biar hilang bentuk pecahannya kita kaliin semuanya dengan 16 boleh lah, atau kali 8 pun boleh sih sebenarnya. 16 nya ini tuh dari mana, kalian bisa dapetin dari perkalian 8 sama 2, atau kalau kalian ngerti KPK kalian bisa gunakan KPK dari 8 sama 2 yaitu 8 kalian 8 semuanya. Kalau misalkan belum tahu atau belum ngerti tentang KPK, kalian bisa langsung aja kaliin 8 sama 2 nya nih, jadi 16 tuh ya, tinggal langsung kaliin ke masing-masing si suku-suku yang ada di sini nih. 16 dikaliin 7/8, 16 dibagi 8 aja tuh 2 kali 7 berarti 14 P plus 2, ini jangan dikaliin ya, P plus 2 nya kan nempel sama 7/8, jadi cukup ininya doang, yang 7/8 nya doang yang dikaliin 16. Beda sama yang ini, karena ini mah nggak ada tanda kurungnya, jadi itu mah terpisah sukunya tuh. Setengah kali 16 berarti 8P, 2 kali 16 berarti jadi 32 kali pelangi nih, 14P ditambah 28 sama dengan 8P dikurangi 32. Oke, ini berarti jadi 14P dikurangi 8P sama dengan negatif 32 dikurangi 28, ini berarti jadi jadi 6P sama dengan negatif 60 ya. Oke, berarti jadi P nya sama dengan negatif 60 dibagi 6, jadi berapa tuh, negatif 10. Hati-hati jangan keburu-buru langsung jawab, karena ini nih baru nilai P nya doang ya, yang ditanya adalah P plus 3. Di sini pembuat soal udah bikin jebakannya gitu, salah ya, bukan 10, karena yang hasil yang ditanya tuh yang P tambah 3 nya, P nya kan tadi negatif 10 tuh, negatif 10 ditambah 3 berarti jadi negatif 7, yang bebek jawabannya. Sip, kita lanjut nomor 11. Misalnya ini X harga buku tulis, Y harga pensil. Ya kita ngarang aja dulu X nya yang mana, Y nya yang mana, karena di soalnya ini nggak diceritain mana X nya mana Y nya. Kalau misalkan di sini kalimat pertama 3 buah buku tulis ya, berarti jadi 3X plus 2Y sama dengan 17.000. Harga sebuah buku tulisnya 2.000 lebih mahal dari harga sebuah pensil, maka bisa ditulis kayak gini. Buku tulis kan X ya, sama dengan Y plus 2.000, karena 2.000 lebih mahal kan ya dari yang sebelumnya katanya itu. Jadi X sama dengan Y plus 2.000. Kalau kita substitusi si X nya ke sini, berarti kan ini jadi 3, X nya diganti jadi ini nih.
3 kali Y plus 2000 plus 2Y sama dengan 17.000. Di soal kan X semua ya, kita anggaplah si Y nya itu diganti sama X lah sini ya. Simbol mah sebetulnya bebas sih, mau huruf apa aja ya. Jadi 3X plus 2000 plus 2X sama dengan 17.000. Itu jawabannya berarti ke yang C ya, karena ini ya sama, cuma beda posisi aja, 2X nya ditulis duluan dia mah. Nomor 12, rumus suku ke N. Untuk yang bentuknya ini aritmetika ya, ini aritmetika ya. Aritmetika tuh dia selisih antar sukunya itu penjumlahan atau pengurangan nih. Ini 3 ke 6 itu kan nambah 9, ini nambah plus 9 kan ya. Plus 9 terus ya. Nah, ini barisan aritmetika. Untuk penentuan rumus suku ke N itu pakai yang UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN, N-nya mah biarin dulu aja, si A-nya ini negatif 3 ditambah N-1, bedanya itu 9. Kalau kita rapiin berarti ini jadi negatif 3 ditambah 9 kali N9N, 9 kali negatif 1 jadi negatif 9, atau jadi 9N dikurangi 12. Cip gitu ya. Atau kalau misalnya kalian nggak tahu rumus ini atau lupa rumus ini, kalian bisa coba cek satu persatu. Untuk yang N-nya tuh dicek ya, dari N-nya yang pertama tuh dimasukin ke rumus ini, apakah dapat negatif 3 atau enggak. Kalau dapat berarti benar. Cek lagi N2, masukin ke sini. Kalau misalnya nemu salahnya berarti jawaban yang A ini salah. Terus dicek ya sampai N-nya itu ke 24 lah minimal. Supaya meyakinkan si jawaban kita yang coba-coba tadi itu benar. Kalau misalkan lupa rumus ini ya. 13, suku ke 10 dari barisan tersebut. Ini juga barisannya itu sama ya, barisan aritmetika, dia bedanya itu 5 ya, ini plus 5 terus ya, plus 5 plus 5. Berarti rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B gitu. Terus A nya kan itu 5 ditambah U10 berarti ya, suku ke 10 kan, N nya jadi 10 kurangi 1 kali bedanya ini 5 ditambah 9 kali 5 45 kali tambah 5 jadi 50. Itu kalau misalkan pakai teori rumusnya. Kalau misalkan lupa lagi ya kalian tinggal lanjutin ya, ini sampai 10 kali ya. Ini kan baru 4, udah 20 berarti 25, 30, 35 dan seterusnya sampai 10 kali. Coba angka berapa yang dapat di suku ke 10-nya. 14, sebuah perusahaan taksi menetapkan tarif awal 6.000 dan tarif per kilometernya 3.500. Jika seorang penumpang ini membayar tidak lebih dari 50.000, jarak maksimum yang ditempuh adalah X kilometer. Model matematikanya gimana? Ini udah jelas. Untuk menentukan si tarifnya itu kan selalu 3.500 ini dikalikan dengan kilometernya atau si X-nya ini nih ya, X kilometer. Nanti ditambah dengan 6.000 itu si tarif awalnya gitu ya. Nah ini tidak mau lebih dari 50.000, berarti tandanya itu ini harus selalu lebih kecil atau boleh sama dengan 50.000 kalau misalkan pengennya tidak mau lebih dari 50.000 ya. Jadi ini harus selalu lebih kecil dari si 50.000 nya. Kalau pas 50.000 nya boleh, makanya dikasih tanda sama dengannya di sini nih gitu ya. Sip, lanjut nomor 15, menghias dinding kelas, bentuknya persegi panjang ya. Misalkan ini persegi panjang gitu, ini diagonalnya, diagonal 1 dan diagonal 2 kan itu pasti dengan sifat persegi panjang tuh diagonalnya kan panjangnya sama ya. Nah sementara di sini si diagonalnya tuh misalkan pakai bentuk aljabar. Nah kita tinggal cari tahu dulu aja nilai P-nya itu aslinya berapa tuh. Caranya ya tadi, karena panjang si diagonalnya itu sama ya, maka diagonal 1 yang 7P dikurangi 2 itu akan sama nilainya dengan 10P dikurangi 11. Lakukan operasi aljabar sini, ini jadi gini ya. Ini jadi negatif 3P sama dengan negatif 9, atau si P nya adalah negatif 9 bagi negatif 3, yaitu 3P nya.
Ini baru dapat nilai P-nya. Untuk apa nilai P ini didapetin? Untuk mengetahui nih panjang aslinya tuh si diagonal tuh berapa ya. Jadi 7 kali 3 dikurangi 2 yaitu 19. Untuk diagonal pertama, ini diagonal kedua kan sama tadi ya, pasti ini pun sama 19 juga panjangnya. Jadi total panjang lampu bertali yang diperlukan karena ini dua diagonalnya akan digunakan, maka tinggal 19 ditambah 19 yaitu 38 ya untuk panjang totalnya. Jangan sampai kejebak sama yang B ini ya, salah ya, harusnya yang ini. Seorang petani menjual hasil panennya di pasar. Setiap karung jagung ia jual dengan harga 150.000, sedangkan setiap karung beras ia dijual dengan harga 250. Petani ini ingin dapetin minimal 1.500.000 dari penjualan hari itu. Jika ia menjual 3 karung, jumlah karung yang harus ia dijual supaya setiap karung harganya 150, sedangkan setiap karung beras karung jagung ya. Jagungnya berapa nih minimal? Nah, misalnya 150.000 ini untuk jagung ya, kali J ya, J-nya itu banyak karung jagung yang harus kejual, ditambah dengan 250.000 karung beras, tapi yang terjual karung beras itu 3 ya, jadi ini kaliin 3. Nah ini harus lebih besar pendapatannya itu dari 1.500.000 kan katanya tuh minimal ya, maka harus kayak gini sih simbolnya nih. Tinggal kalian lanjutkan ini pakai aljabar lagi, 150.000 J gitu ya, ditambah 750.000 kecil dari 1.500.000 ya. Lanjutkan lagi, ini jadi kayak gini ya, 1.500.000 dikurangi 750.000 ya, ini berarti jadi 750.000, jadi J nya sama dengan besar dari 750.000 dibagi 150.000. Nah berapa tuh? Coret nolnya ya, 75 dibagi 15 berarti 5 ya. Nah berarti si jagungnya ini harus kejual paling minimal atau sekurang-kurang itu 5 karung ya, supaya nanti pendapatannya itu minimal dapat 1.500.000 gitu ya. Nomor 17 sekarang, fungsi GX nya itu AX plus B. Nah ini ada typo sedikit ya, ini maksudnya adalah G5 sama dengan 35 ya. Satu lagi G dikurangi 3 sama dengan 19. Nah terus gimana cara nyari tahu rumus fungsi yang benar? Yang pertama oh ini berisik ya, bentar. Yang faktor 5 dipakai dulu sama PPL, jadi kalian di kelas masing-masing. Pak, Oke, kita inputin dulu aja si GX nya ya. Ini mohon maaf berisik sedikit, tapi suara Pogi masih jelas kedengar lah harusnya. GX sama dengan ini kan X nya ya. Nih, sesuai sama ini X nya nih. Jadi di sini si X nya itu diganti sama 5, G5 sama dengan AX. Nah X nya diganti sama 5 jadi 5A ditambah B sama dengan 35. Ini yang persamaan pertama yang ini nih. Lanjut lagi G negatif 3. Ini berarti karena si X nya berubah jadi 3 negatif 3, jadi sini negatif 3A ya, negatif 3A ditambah B sama dengan 19. Langsung kalian eliminasi substitusi aja, dikurangkan aja langsung. 5A dikurangi negatif 3A berarti jadi 8A ya. Ini B nya habis, sama dengan 35 kurangi 19 itu jadi 16. Jadi A nya sama dengan 16 dibagi 8 yaitu 2. Si A nya ada. Kita tinggal cari tahu si B nya. Sebetulnya kalau sampai sini pun udah selesai, kalian bisa langsung jawab di sini ya. Ini kan A nya yang nempel sama huruf X ya. Di option A, B, C itu semuanya bukan 2 ya. Yang 2 tuh hanya yang D doang. Langsung jawabannya D. Kalaupun
kalian mau langsung jawabnya ya. Tapi kalau misalkan mau sampai tuntas, tinggal cari B-nya gimana. Ini kayak gini aja, 5A ditambah B sama dengan 35 misalnya, persamaan satu kita pakai. Jadi 5 dikali 2 ditambah B sama dengan 35. Ini kan 10 ya, plus B sama dengan 35. Jadi B-nya sama dengan 35 dikurangi 10, yaitu 25. Udah, itu bener ya yang D jawabannya. Nomor 18, ini kalian bisa coba satu persatu aja untuk nentuin apa rumus fungsinya atau persamaan garisnya di sini nih ya. Ketika X-nya 1, maka harus Y-nya tuh hasilnya 4. Cobain aja ke sini nih ya. Nih, 2 kali 1 ditambah 2. Bener 4 ya. Nah, yang ini udah oke. Lanjut lagi yang sebelahnya, ketika misalkan si X-nya 2, cek lagi 2 kali 2 ditambah 2. Harus 8 hasilnya ya. Nah, cek 2 kali 2 kan 4, 4 tambah 2 jadi 6. Nah, nggak sama dengan 8 ya, berarti jawaban A ini salah. Gitu. Cek lagi yang ini, sama kayak yang sebelumnya tuh, ketika X-nya 1, dapat nggak hasilnya 4. Kalau misalkan benar, lanjut lagi cek X-nya 2, dapat nggak 8. Kalau benar lagi, lanjut sampai akhir pokoknya. Ya, kalau misalkan nemuin salah sedikit, berarti itu bukan jawabannya ya. Nomor 19, diketahui garis melalui titik ini dan memiliki gradien ini. Titik garis itu memiliki nilai X negatif 2. Oke, ini tentuin dulu persamaan garisnya. Untuk menentukannya itu pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Y1 nya itu kan negatif 2 ya, jadi di sini negatif 2 gini ya. Atau langsung aja ya, di sini negatif sama negatif ketemu jadi positif nih, jadi tambah 2. Ini X1 dan X Y1 nya ini ya, yang ini maksudnya. M nya itu negatif 3, X nya tetap dikurangi X1 nya 1. Rapihin, Y plus 2 sama dengan negatif 3X plus 3 ya, ini kali pelangin. Berarti persamaan garisnya Y sama dengan negatif 3X plus 3 dikurangi 2, atau jadi Y sama dengan negatif 3X ditambah 1. Nah, ini udah jadi persamaan garisnya. Tinggal nentuin titik di garis tersebut yang memiliki nilai X nya min 2. Nah, tinggal masukin aja si X-nya itu dengan negatif 2. Jadi pas udah di sini nih, Y sama dengan negatif 3 kali negatif 2 si X-nya tadi ya, plus 1. Nah, tinggal tentuin nilai Y-nya berapa nih. Negatif kayak negatif kan 6. Negatif kayak gini positif ya. Jadi 6 di sini, 6 tambah 1 berarti jadi itu 7. Nah, cari aja yang si opsi jawabannya tuh minus 2,7 nih, yang A dong. A doang ya, nggak ada lagi yang lain. Lanjut nomor 20, penyelesaian dari sistem persamaan ini adalah ini 4X negatif 3Y sama dengan 24. 2X plus Y sama dengan 10. Oke, kita tinggal samain dulu si ininya ya. Ini kali 1, ini kali 2 lah misalnya. 4X minus 3Y sama dengan 24. Di sini 4X plus 2Y sama dengan 20. Sebetulnya ini kenapa 1 sama 2 yang dipilih? Ya prinsipnya mah yang penting si koefisien X atau Y-nya itu sama. Ini kan Pak Ogi milih yang X-nya yang mau dieliminasi nih. Jadi di sini tinggal kaliin 1 yang atasnya, yang bawah kali 2 biar sama-sama jadi 4 ininya tuh gitu. Atau mau cara yang lain kayak misalkan ini kan 4 sama 2 ya. Jadi dikalinya tuh ini 2 dan 4, berarti dibalik gitu ya. Tapi hasilnya akan sama aja harusnya. Ini dikurangin, habis 4X-nya negatif 3 dikurangin 2 berarti negatif 5Y sama dengan ini berarti jadi 4. Jadi Y-nya sama dengan 4 dibagi negatif 5 gitu ya. Atau dijadiin pecahan desimal pun boleh ya, jadi 4 per 0, negatif ya 0,8 ya, negatif 0,8. Lanjut yang ininya X-nya ya, kita pilih yang persamaan kedua aja, 2X plus Y sama dengan 10. Karena si Y-nya 0,8 berarti jadi dikurangi ya 0,8 sama dengan 10, jadi 2X sama dengan 10 ditambah 0,8. 2X nya sama dengan 10,8 atau 10,8 ini dibagi 2 yaitu jadi 5,4 ya. Nah, sip.
Tinggal tentuin nilai dari 5A plus 5B. 5A nya tuh, A nya tuh nilai X nya, berarti ini 5 dikali nilai X nya 5,4 ditambah 5 dikaliin tadi negatif 0,8. Ini berarti jadi 5,4 kali 5 10 2 27 ya. Ini 27 ditambah negatif ini ya, dikurangi 4 nya. Nah udah, berarti jadi 23 ya jawabannya gitu. Sip, nomor 20 kayak gitu. Lanjut nomor 21. Toko souvenir jual souvenir pernikahan bentuk paket 3 kotak kecil 3 kotak besar. Harga ini 2 kotak kecil. Oke. Ini sama kayak nomor 20 tadi, tinggal bikin persamaannya aja. Misalkan kotak kecilnya ini X, kotak besar itu ini Y. Atau gini aja lah. Kotak kecil pakai K aja, ini pakai B lah ya. 3K ditambah 2B sama dengan 70.000. 2K 2 kotak kecil ditambah kotak besar. 1 berarti ya, 1 atau B doang ya sini ya, ini sama dengan 40.000. Nanti kalian tinggal eliminasi yang ini kan yang ditanya sih yang besar ya, berarti yang eliminasi yang K aja nih. Ini kali 2, ini kali 3 gitu. Ini jadi 6K plus 4B sama dengan 140.000. Ini kaliin 3 semua, berarti 6K plus 3B sama dengan 120.000. Kurangkan aja ya, ini jadi B doang 14.000. 140.000 kurangin 120.000 jadi 20.000 dong ya. Tuh langsung dapat jawabannya yang ini. Lanjut nomor 22. Di halaman sekolah terdapat sebuah lingkaran berfungsi sebagai tempat kumpul siswa. Lingkaran ini memiliki radius 4 meter. Kepala sekolah ingin memasang tali di sekitar lingkaran untuk membatasi area tersebut. Panjang tali yang dibutuhkan adalah panjang tali ya untuk memasang lingkaran nih. Dikeliling lingkaran ya. Ya udah pakai rumus keliling lingkaran aja ini mah. Keliling itu 2 kali pi kali r. Atau juga yang ada yang juga yang pakai rumus pi kali d atau diameter gitu ya. Tapi ini kan diketahuinya jari-jari, pakai ini aja nggak apa-apa. 2 kali pi nya 3,14 kali r nya ini 4, berarti ini jadi 8 kali 3,14 kayak 8 nih. Ini 2, ini 3, berarti 11. Simpan satunya, ini 24 tambah 1 berarti jadi 25. Karena komanya di belakangnya itu ada 2 angka ya, ini jadi 25,12 ya, 25,12 ya. Nomor 23 ini harus dicari tahu dulu. Kalian udah baca dulu ya, ini harus cari tahu dulu luas juringnya. Ini tuh juring yang akan diperbaiki katanya tuh, nanti dibandingkan harganya dengan yang kalau misalkan diganti semuanya gitu ya. Ini produknya tuh per set tuh adalah 5.230.000. Nanti kalian tinggal bandingkan cara buat nentuin luas juringnya. Luas juring lingkaran ini adalah rumusnya pakai ini. LJ atau luas juring adalah alfa per 360 dikaliin luas lingkaran. Alfanya ini adalah sudut pusatnya. Di situ sudut pusatnya itu adalah 90 derajat. Berarti jadi ini 90 per 360 derajat kali luas lingkaran tuh pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Pi nya itu karena di sini nggak ada kelipatan tuh ya, pakai yang 3,14 kali jari-jarinya berapa tuh? Jari-jarinya sama kayak ini ya, diameternya 5, berarti jari-jarinya 5/2 atau 5 bagi 2 ya. 5/2 kali 5/2 per 5/2 gitu. Biasanya Pak Ogimnya dijadiin pecahan biasa aja biar gampang nyoret-nyoretnya. Jadi 3,14 nya itu jadi 314 per 100. Ini dicoret jadi 1/4 kan dibagi 90 dua-duanya ya. Ini 5 kali 5 kan 25 ya, coret aja sama yang 100 ini, tinggal sisa 4 di sini. 314 bisa dibagi 2 kan berarti jadi ini 157. Sehingga tinggal sisanya itu adalah 157 per 16 ya. Ya 16 nih, 4 kali 4 kali 2 per 16 kayak gini. Ini luas juringnya.
Nah, terus kita tinggal kalikan biaya per meter perseginya itu ada 150. Sehingga biayanya kalau misalkan diperbaiki juring yang rusaknya aja nih, 157 per 16 dikaliin dengan 150.000. Nah, nanti ditambah juga, ini hitung dulu ya, nanti ditambah dengan pompanya nih, ganti katanya tuh 930.000. Nah, gitu ya. Nanti tinggal hitung nih hasil total biayanya berapa. Bandingkanlah dengan yang ini, mana yang lebih murah, mending perbaikan yang ini atau mengganti semuanya sepaket nih, beli lagi semuanya gitu ya. Itu doang nomor 23 mah. Nomor 24, panjang AB 20 katanya tuh, sini 20, BC nya 12, AE nya 5. Yang ditanya adalah panjang CF. Nah, kalau misalkan ini doang mah ya, ini kan 5 juga sama ya. CF tuh yang bagian diagonal sisinya ya. Ini kalian bisa gunakan triple Pythagoras 12, 5, ini pasti 13. Kalau misalkan lupa pun ya pakai rumus aja Pythagorasnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C nya itu jelas yang ini ya, yang si CF nya, atau kita misalkan X dulu. A nya 5 kuadrat, B nya 12 kuadrat, jadi ini 25 ditambah 144, jadi X nya adalah 169, X kuadratnya 169, atau jadi X nya adalah yang 13 gitu. Nomor 25, sebuah limas memiliki alas persegi dengan sisinya itu akar 3, tingginya ini 2 akar 6. Volumenya berapa? Volume itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya itu kan bentuknya persegi ya, maka tinggal pakai rumus S kuadrat atau sisi kuadrat. Sisinya itu kan akar 3 ya, dikuadratkan tuh akar 3-nya. Tingginya 2 akar 6. Akar 3 dikuadratin berarti jadi 1/3 kali 3 kan ya. Nah, jadi si bentuk akar kuadratnya itu hilang sama kuadratnya ini, jadi angka doang sisanya itu. Ini tinggal dicoret 3-nya sama 3, jadi tinggal sisa 2 akar 6. Udah selesai. 26. Pak Budi ingin membuat taman bentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Ia ingin masang pagar di keliling tamannya. Berarti ini jelas pakai rumus keliling ya. Harga pagarnya itu 150.000 per meter. Ya udah, tinggal pakai keliling lingkaran. Yang pi kali D aja ya, karena ini diameternya udah diketahui, pi-nya 22/7 aja yang kita pakai karena diameternya ini kelipatan 7. 14 dibagi 7 kan 2 kali 22 jadi 44. Kelilingnya si pagar 44. Nanti kalian tinggal cari tahu biayanya dengan kalikan aja 44 meter ini yang keliling tadi dikaliin dengan 150.000. Nah, udah tuh, hitung sendiri ya. Luas daerah yang tidak diarsir. Nah, ini ada segitiga yang besar. Ini Pogi gambar dulu yang merah nih ya, segitiga yang merah. Nanti tinggal dikurangi dengan yang arsiran yang persegi panjang itu ya. Jadi luas segitiga besar dikurangi luas persegi panjang. Ya, jadi langsung dihitung aja luas segitiga besarnya itu. Oh iya, ini harus cari tahu dulu sih persegi panjangnya. Ini panjangnya berapa nih? Ini ada 10, ini ada 8, ini pasti 6 kan ya. Pakai triple Pythagoras. Atau kalau yang lupa nih, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C nya itu yang 10 ya, ini kan siku-sikunya sini. 10 kuadrat sama dengan A kuadratnya ini 8 kuadrat dan B kuadrat sini ini 100 dikurangi 64 ditambah 60 sama dengan 64. Tinggal nanti lakukan sendiri sehingga dapat si B nya tuh berapa ya, harusnya sama dengan 6. Terus yang sebelah sini karena ini 6 maka yang sebelah sininya itu sama 6 juga ya, sehingga dari D ke B, dari titik ini ke sini itu jadi tinggal sisa 15 ya. Dari sini ke sini nih 15. Pakai triple Pythagoras lagi, 15 sama 25 sama 15 berarti tinggi segitiga yang ini itu adalah 20. Nah, ini 20 ya. Oke. Ya udah, tinggal hitung aja luas segitiga besarnya ya, dari sini ke sini kan ini segitiga besar itu setengah kali alasnya 21 kali tingginya ini 28 ya.
Karena di sini kan 20, di atas ini 8, jadi 28. Sebenarnya dikurangi luas persegi panjangnya itu panjang kali lebar ya, 20 dikali 6. Coret ini 14, jadi 14 kali 21 hitung berapa, nanti dikurangi dengan 120 tuh. Jadi nanti dapat jawabannya ya. Nomor 28, rumus yang digunakan untuk menentukan jarak antar titik pada koordinat kartesius itu tuh selalu gini ya, J sama dengan akar XB dikurangi XA ditambah, ini kuadratnya, YB ditambah dikurangi YA. Nah, kuadratkan juga. Ini yang dipakai ya, rumus yang dipakai tuh. Maka otomatis jawaban yang saya full ini salah rumus dari awal ya. Ini yang benar nih, meskipun nanti jawabannya sama nih, tapi salah di rumusnya. Kebetulan aja kayaknya itu. Nah, terus bagian sini ini harusnya negatif si pangkat 2-nya itu ada di luar sini ya harusnya tuh. Baru jawabannya benar nih 36 di sininya ya. Itu nomor 28. 29, diketahui sudut A sama B itu saling berpenyiku. Nah, kalau saling berpenyiku itu jadi sudut A ditambah besar sudut B itu sama dengan 90 derajat kalau berpenyiku tuh. Nah, tinggal lakukan operasi aljabar aja di sini untuk nilai X itu gimana. Jadi tinggal X tambah 18 ditambah lagi 2X dikurangi 15 sama dengan 90. Nah, A-nya itu kan X plus 18 ya tadi, ini tinggal dirapihin aja si X sama 2X nya dia 3X ditambah 3 ya, 18 kurang 15. Nanti kalian tinggal lanjutkan sendiri ini X nya sama dengan berapa ya buat nentuin jawabannya nomor 29. Lanjut yang nomor 30, diketahui A B sejajar CD. Oke, AY nya 65, AEY DFY 160. Besar EYF berapa? Oke, ini pokoknya perbesar dulu sini ya. Ini ada garis yang sejajar, yang ini sama yang ini. Sorry, nggak pas. Oke, ini udah tergambarkan. Nah, ini dipotong sama garis yang EY. Nah, terus ini Pogi kasih perpanjangan si garis EY nya sini nih. Oke, perpanjangan. Jadi ini kayak prinsip sudut dalam berseberangan luar berseberangan itu loh yang kelas 7 ya. AEY 65, AEY berarti sini ya, ini 65 derajat. Tadi kegedean spidolnya. Ini 65 derajat. Berarti kalau ini 65, sebelah sini pun sama ya, itu kan sudut dalam berseberangan tuh. Nah, itu 65 juga nih yang segitiga di sini nih, ini sudut yang sini nih. Oke, terus lanjutin lagi. Targetnya kita ke sini ya. Ini sudut yang sebelah sini yang mau kita cari EYF katanya. DFY DFY. Nah, di sini tuh 160. Berarti yang sebelah sininya itu tinggal pakai, ini kan segini 180 nih. Karena segini udah 160, sisanya di sini pasti 20 ya, karena sudut lurus tadi. Sehingga didapat segitiga ini ya. Nah, tinggal cari tahu sudut yang sebelah sininya nih. Berarti berapa tuh? Sudut dalam segitiga itu kan totalnya itu 180 ya. Jadi ini tinggal 180 dikurangi 20 dikurangi 65 lagi. Berarti jadi 95 ya. Nah, ini 95 derajat nih. Nah, karena yang sebelah ini kapus. Karena yang sebelah Nah, karena sebelah sini 95, maka yang tetangganya sebelah sininya nih, ini kan saling berpelurus ya sama yang ini. Totalnya kan 180, buat yang dapetin ini tinggal 180 derajat dikurangi 95 derajat, yaitu 85 jawabannya ya. Itu yang nomor 30. Suatu garis tegak lurus dengan garis Y sama dengan 3X plus 2. Gradien garis tersebut adalah, ini kan gradiennya adalah yang angka 3 itu ya, dapat dari prinsip
persamaan garis lurus itu kan Y sama dengan MX plus C. Jadi gradiennya itu ada di depan huruf X nya, yaitu si 3 ini nih. Ini gradien yang pertamanya adalah 3. Maka gradien yang tegak lurus sama itu atau M2 nya adalah lawan dan kebalikan dari ini. Lawannya positif kan negatif, kebalikan 3 itu 1/3. Kenapa bisa 1/3? Karena kan ini 3/1 tuh. Jadi dibalikin aja posisinya, sehingga jawabannya yang C. 32, nilai X, Y, Z berturut-turut berapa? Oke, ini yang paling gampang buat dicari itu yang sebelah sini nih. Ini kan sudut lurus tuh, berpelurus ya, 7X sama 3X ya. Sudut lurus itu kalau dijumlahin tuh 180 derajat. Sehingga kalau misalkan kita tambahin 7X dengan 3X itu kan jadi 180 derajat tuh. Ini kan 10X sama dengan 180. Jadi X-nya adalah 18. Otomatis jawaban B sama D itu salah. Tinggal kita ngecek yang lainnya ya. Lihat sini yang Y sama Z nya. Ini kan kita udah tahu nilai X nya 18, berarti ini sudutnya tuh besarnya adalah 3 kali 18, berarti jadi 54 ya. Nah karena ini 54, ini kan bertolak belakang sama Z, jadi yang Z nya itu adalah pasti 54 guys, gitu. Karena besarnya sama ya kalau sudut bertolak belakang, sehingga jawaban yang paling benar adalah yang C. Ini kan 54 ya tadinya, jadi nggak usah ngecek lagi yang A pun nggak apa-apa lah. 33, diketahui segitiga ABC sebangun segitiga XYZ. Ya, kita tinggal cari tahu nilai XY atau panjang ini. Ini misalkan pakai huruf A kecil. Kita pasangkan sisi yang bersesuaiannya ya. 6 kan bersesuaian sama yang A. Jadi 6/A sama dengan, kalau sebangun sama dengan ya, sama dengan 15 bersesuaian sama ini kan ya. 15/22,5. Kali pelangi kali silang dulu ya. 15 kali A itu jadi 15A. 6 kali 22,5 itu hitung sendiri coba berapa. Nanti A nya berarti hasil dari yang tadi dibagi dengan 15. Nah dapat tuh A nya nanti berapa ya. 34, ABC kongruen sama DF. Wah gampang ini mah ya. Lihat patokannya yang O sama X ini ya, itu sisinya tuh akan sama dengan X sama O lagi ya, itu si 6. Di sini pasti 6. Terus X sama yang kosong ini berarti yang 7 ya. Yang satu lagi berarti ini sisanya 5. Tinggal cek aja EF berapa? EF adalah 7 kayak ini. 35, apakah Candi Borobudur terletak di Yogyakarta? Ini mah nggak dibaca. Kalian silakan baca dulu lah sendiri lah ya. Nah, Pak Ugi fokus ke soalnya aja. Di sini misalkan Candi Borobudunya koordinatnya ini, tentukan hasil translasinya ya. Translasinya tuh 3 ke kanan, 2 ke atas. Berarti yang Borobudur kita misalkan B 2,3 ya. Nah, ini ditranslasi katanya tuh, ditranslasi dengan translasinya tuh 3 satuan ke kanan, berarti positif ya kalau ke kanan. Kalau ke atas berarti positif juga, jadi 3 sama 2 juga di situ. Berarti sini B aksennya berapa? Tinggal kalian jumlahkan aja 2 yang ini dengan yang 3. 2 tambah 3 jadi 5. 5, nah 3 tambahin sama yang 2 ini nih, jumlahin 3 ditambah 2 berarti jadi 5 juga. Nah B aksennya adalah 5,5. Lanjutin lagi untuk yang Prambanan yang 6,4 pakai translasi yang sama yang ini nih. Jadi P aksennya berapa tuh ya, dan seterusnya sampai yang 1000 katanya tuh. Nomor 36, di rotasi ya. Ini rotasi tuh ada rumusnya, tapi kalau misalnya nggak tahu rumusnya, kan rumusnya pun banyak ya, jadi kalian bisa bikin pakai logika aja lah ya. Ini kan diputar dengan titik pusat rotasinya tuh di titik asal atau titik 0,0. Pusat rotasinya tuh di sini. Kita coba simulasiin si P ini diputar 90 derajat katanya ya, berlawanan arah jarum jam. Berarti muternya ke sini nih. Muternya tuh ke sebelah kiri. Berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ini muter ke sebelah kiri. Kalian bikin sudut sejauh 90 derajat. Jadi udah aja nih garis yang merah ini dibikin 90 derajat kan jadi kayak gini ya. Nah gitu. Jadi nanti si titik P yang di sini berubah jadi P aksen ya. Sebelah sini nih muter 90 derajat ya, ini siku-siku berarti.
gitu. Jadi P aksen di situ. Jadi titik koordinat P aksennya itu ada di negatif 2, negatif 2 tuh ya. Cari aja jawaban yang P-nya itu negatif 2, negatif 2. Antara A atau B ya, ini udah jelas pasti salah. Tinggal kalau misalkan ada dua ini, kita tentuin lagi titik yang lain lah. Misalnya titik M. Ini hapus dulu misalnya. Titik M lah sini. Oke, kita coba bikin rotasinya. Kalau ini ke sini, ini kan nggak ngebentuk siku-siku ya, jadi bukan ke situ, jadi harusnya agak ke sini nih. Nah gitu ya, jadi biar siku-siku ya, pokoknya siku-siku aja. Jadi kira-kira ini negatif 2 sama negatif 3 nih, ini M aksennya. Jadi M aksennya itu ada di koordinat negatif 2, negatif 3, yaitu yang B dong ya jawabannya. Ini udah jelas, jadi yang A salah. Oke, nomor 37, dadu berisi 6 dilempar 2 kali. Ya anggap aja dadunya ada 2 ya. Kalau kayak gitu, peluang muncul mata dadu berjumlah 8, kalian tinggal cacah dulu kemungkinan angka yang keluar untuk bisa jadi totalnya itu 8. Nah, bisa jadi kemungkinannya itu adalah kombinasi angka 2 sama 6 kan ya. Kan dadu 1 sampai 6 ya. Kalau misalkan kombinasi 1 sama 7 kan 7-nya nggak ada di dadunya, jadi nggak bisa. 26, 35 berarti ya, terus 44, lalu 53, dan terakhir 62. Ada 5 kemungkinan ya untuk yang berjumlah 8, sehingga peluangnya adalah 5 dibagi total keseluruhan kemungkinan yang ada kalau misalnya kita ngelempar 2 dadu lah. Ingat ya, kalau 2 dadu itu 36 kemungkinan ya, dari 1,1 terus sampai ke 6,6. Itu totalnya ada 36. Sehingga ini jadi 5/36. Nah, yang A jawabannya. 38, sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 biru, 3 hijau. Diambil secara acak dari kotak tersebut sebanyak 60 kali dengan pengembalian. Frekuensi harapan terambil bola biru. Bola biru itu kan ini ya, frekuensi harapannya itu berarti FH. Peluang yang biru dikalikan dengan banyaknya percobaan. Peluang yang biru kan jadi 4 per total semuanya itu ini ada 11 ya. 12 ya. Nah, kaliin dengan 60. Ya udah, ini 60 bagi 12 kan jadi 5. 5 kali 4 jadi 20. 39. Tinggi badan siswa segini. Jika data ada siswa dengan tinggi 175, ukuran pemesanan yang paling sedikit terpengaruh gitu ya, yang mana? Jelas kalau misalkan untuk yang mean dulu ya, mean itu ini pasti naik ya, karena ini angka-angkanya itu rentangnya nggak sampai ke 175 nih. 175 itu angka yang tinggi dibandingkan dengan angka-angka yang di sini, sehingga pasti si meannya itu akan naik, jadi pasti salah. Kalau misalnya pasti akan berpengaruh banyak gitu ya, ini nggak akan sedikit. Kalau median itu kan nilai tengah setelah data diurutkan. Ini kalau misalkan ada data baru ke sini masuk, jadi ini mediannya pun akan berubah ya, akan bergeser nantinya tuh si angka yang tengah-tengah itu yang mana. Jadi ini pun salah. Rentang pun akan berubah karena rentang itu nilai yang terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Ini yang terbesar tuh berarti kalau ini 175 masuk, ya 175 jadi nilai terbesarnya. Jadi ini akan berpengaruh juga, sehingga modus lah yang paling tidak berpengaruh nanti ketika si 175-nya masukin ke sini. Karena modusnya yaitu si 155 ya. Kalau tuh 175 masuk ke sini nggak akan merubah modusnya tetap 155 kan ya. Gitu. Yang nomor 40 terakhir, sebuah komputer memunculkan 2 angka secara acak yaitu 00 sampai 99. Peluang munculnya angka yang tidak memiliki angka 5. Angka yang memiliki angka 5 itu kalau 00 sampai 99 tuh angkanya ada berapa tuh? Ini kita kalau tuliskan semuanya ya, 00, 01, 02, 03 terus itu ya sampai 99, ini total ada 100 angka. Itu kan ya, 1 sampai 99 kan 99 bilangan ya, tambah 00 jadi 100 angka totalnya. Nah, pengen cari tahu peluang yang munculnya angka yang tidak memiliki angka 5 katanya tuh. Kita tulisin dulu aja angka yang mengandung angka 5 itu angka berapa aja ya. Contohnya nih 05 kan ya. Terus 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Udah tuh ya. Ada lagi
yaitu 50, 51, 52, 53, 54, 55 tadi udah ya, jadi lewat 56, 57, 58, 59. Totalnya ini ada 19 angka. Sehingga buat nyari tahu peluang munculnya angka yang tidak memiliki, nah ingat peluang komplement itu ya. Peluang tidak itu sama dengan 1 dikurangi peluang iya. Maksudnya gimana? Peluang yang tidak memiliki angka 5 itu adalah berarti 1 dikurangi peluang yang ada angka 5-nya. Peluang yang angka 5-nya tuh kan tadi ada 19 angka tuh, kemungkinannya per total seluruhnya tuh ada 100. Tinggal di operasi biasa aja, 1 ini bisa diubah jadi 100 per 100, nanti dikurangi dengan 19 per 100, yaitu berapa tuh ya? Jawab sendiri. Gitu aja dari video ini, mudah-mudahan bisa nambah pengetahuan kalian dan bisa sukses nanti di asajnya ya. Nanti akan ada lagi paket kedua untuk latihan soal asajnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.